Hai semuanya, selamat datang di Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film hantu tapi konyol yang berjudul Gangs of Ghosts, keluaran tahun 2014. Film ini mengisahkan perkembangan zaman di India yang begitu pesat, sehingga tempat tinggal para hantu semakin berkurang. Nah, karena hal itulah, para hantu-hantu mulai berkumpul di sebuah rumah angker mewah di Mumbai untuk tinggal bersama. Para hantu-hantu itu berasal dari zaman yang berbeda, meninggal dengan cara yang berbeda, dan memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga mereka menjadi arwah penasaran. Tetapi suatu ketika kediaman mereka terusik karena rumah angker itu akan dihancurkan dan dijadikan sebuah mall mewah. So, mau tahu gimana kelanjutannya? Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan kota Mumbai dengan segala modernisasinya. Di suatu mansion tua di tengah kota Mumbai terlihat sedang diadakan syuting film. Tetapi pada saat pemeran wanita sedang syuting, tiba-tiba dia pingsan dan proses syuting itu pun jadi kacau. Beberapa bulan kemudian terlihat seorang sutradara amatir yang bernama Aditya. Dia ditemani oleh asisten sutradara yang bernama Tania untuk mengecek mansion tua yang terkenal angker itu. Di sini Tania mengatakan, "Udahlah, nyerah aja buat film horor. Lu tuh selalu mentok kalau buat film bertema horor." Ternyata Aditya merupakan sutradara amatir yang selalu ditolak oleh produser karena dia dicap kurang kreatif dalam membuat film. Nah, lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba mereka didatangi oleh mas-mas yang bernama Raju. Raju memperkenalkan diri sebagai penulis naskah. Melihat ada yang ingin membuat film di rumah angker itu, Raju meminta diberikan kesempatan untuk menunjukkan skrip miliknya. Tetapi tak lama muncul Gupta, salah satu dari kru Adit, yang langsung mengusir Raju karena penulis amatir kayak Raju udah sering nyari kesempatan agar dekat dengan sutradara. Di sini Gupta membawa Pak Herman, juru kunci mansion itu. Singkat cerita, mereka masuk ke mansion itu untuk melihat-lihat. Mereka berencana akan melakukan syuting di sana. Terlihat bahwa mansion itu sangat kotor dengan jaring laba-laba yang bertebaran. Di luar, Tania yang lagi mau udut tiba-tiba mendengar suara samar-samar, "Jaluk udut saklar." Mendengar itu, Tania langsung masuk ke dalam karena merinding. Setelah puas berkeliling, mereka semua nongkrong di kebun. Nah, di sini Tania kembali menanyakan kepada Pak Herman, "Om, bener di rumah ini banyak hantunya?" Herman kemudian menceritakan bahwa pemilik mansion ini adalah Genda Malhemraj, seorang saudagar kaya kikir di zaman kolonial. Dia tewas karena dibakar hidup-hidup oleh para buruh pabriknya. Semenjak saat itu dipercaya arwahnya tinggal di mansion ini. Tak lama Adit mendapat telepon dari utusan produser yang akan ikut survei di mansion itu. Dia mengatakan bahwa dia terjebak macet karena ada demo. Kemungkinan dia baru bisa sampai di Mumbai paling cepat sore hari atau malam hari. Nah, karena nyewa mansion itu mahal, di sini Adit memohon agar Herman menunggu sampai utusan produser itu datang. Tetapi dia jelas saja nggak mau, karena kalau sore hari mansion itu jadi lebih angker dan dia nggak mau diemut sama mbak-mbak Kunti. Nah, ketika Tania beraksi dengan senggol-senggol susu dan peluk-peluk Om Herman, tua bangka itu langsung luluh dan menyerahkan kunci mansion itu kepada Adit. Setelah itu, Adit menyuruh Tania dan Gupta untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk syuting. Akhirnya, tinggallah Adit sendirian di mansion itu. Nah, di sini mulai muncul keanehan dengan adanya pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri. Karena ngantuk berat, Adit pun tertidur di kursi goyang. Pada saat dia tertidur, pintu kembali terbuka. Adit pun kaget, ternyata itu adalah Raju yang masih kekeh mencoba menawarkan skripnya kepada Adit. Raju terus memohon, "Setidaknya tolong dengarkan naskahku sekali ini saja." Karena terus dipaksa, akhirnya Adit bersedia mendengarkan cerita Raju. Tetapi Adit akan menceritakan cerita yang dia buat terlebih dahulu. Singkat cerita, Adit menceritakan naskah film yang akan dia buat di mansion itu. Tetapi dari ceritanya terlihat sangat membosankan. Raju mengatakan, "Itu cerita sampah, aku punya cerita yang lebih keren." Merasa tertantang, Adit akhirnya mendengarkan naskah cerita milik Raju. Raju pun akhirnya memulai ceritanya tentang mansion tua itu. Pada saat zaman dahulu kala, ada seorang saudagar kaya yang kikir pelit medit yang bernama Seth Genda Malhemraj. Dia terkenal sebagai antek kolonial Inggris. Dia selalu memotong gaji para karyawannya dan berlindung di bawah ketiak Inggris. Suatu saat, para buruh yang sudah tidak tahan dengan sikap kikir Genda akhirnya melakukan demo. Tetapi Genda tetap tidak bergeming. Karena hal itu, pabrik milik Genda pun akhirnya dibakar ketika Genda masih di dalam pabrik itu. Setelah kematiannya, arwah penasaran Genda datang dan meninggali mansion pribadi miliknya ini. Sedangkan di tempat lain terlihat seorang gubernur jenderal Inggris yang sedang jalan-jalan. Pas lagi nyantai sambil udut,
Dia dibunuh oleh mas-mas yang gak suka kepadanya. Nah, karena nggak punya tempat tinggal, Kaos nggak mungkin juga kan arwah Gubernur Jenderal Inggris tinggal di pohon beringin. Ramsay kemudian menemui kenalannya. Dia meminta dicarikan tempat yang layak. Nah, kenalannya langsung menelpon Genda agar Mr. Ramsay bisa tinggal di Royal Mansion. Singkat cerita, Genda mengizinkan Ramsay tinggal di mansion itu. Setelah itu, Raju melanjutkan ceritanya. Alkisah setelah India merdeka, adik bungsu Genda yang bernama Gulab hidup dengan foya-foya. Karena kekayaannya, dia menjadi pria yang gemar berjudi, main cewek, dan playboy kelas berat. Dia pun menjadi produser film India untuk mendekati artis terkenal India, Manoranjana Kumari. Dengan ketampanan dan kekayaannya, Gulab berhasil mendekati Jana. Jana yang sudah terkintil-kintil dengan Gulab memintanya untuk menikahinya. Jelas saja bukan playboy namanya kalau nggak ngegombal. Gulab berjanji akan segera menikahinya. Tetapi ternyata janji hanyalah janji. Gulab malah menikah dengan gadis anak pengusaha kaya dan meninggalkan Jana yang udah nggak laku lagi di dunia entertainment. Merasa syok dengan kenyataan dalam hidupnya, Jana akhirnya mengakhiri hidupnya. Setelah mati, arwah Jana datang ke Royal Mansion karena dia ingin menagih janji Gulab untuk membawa dirinya tinggal di Royal Mansion. Nah, merasa kasihan dengan Jana yang harus mati karena ulah dari adiknya, Genda akhirnya menerima Jana tinggal di mansion itu. Mendengar cerita yang menarik, Adit merasa senang karena cerita skrip Raju terlihat orisinil. Adit juga mengatakan kalau ceritanya seperti ini, sepertinya aku akan memproduksi film ini. Raju jelas saja senang mendengar itu. Tak lama, Raju melanjutkan ceritanya. Suatu ketika manakala di tahun 70-an, terlihat ada perang geng di Mumbai. Nah, salah satu incaran geng mafia itu adalah Gulab. Gulab diincar oleh mafia karena bos mafia itu adalah fans berat Jana yang tak terima Jana bunuh diri karena ulah dari Gulab. Setelah entet ditembak mafia, Gulab berencana tinggal di Royal Mansion. Dengan membawa bunga, dia berniat meminta maaf ke Jana. Tapi pas lagi ngegombal, Gulab langsung diusir sama kakaknya karena malas punya adik beban keluarga kayak Gulab. Raju kembali menceritakan kelanjutannya. Di tahun 80-an 90-an, terjadi pembangunan besar-besaran di India. Bombay yang dulunya kota kecil, saat itu berubah menjadi kota metropolitan. Karena hal itu, para hantu mulai kehilangan tempat tinggalnya karena banyak pohon yang ditebang. Menyadari itu, Genda akhirnya membuka lowongan untuk para hantu yang ingin tinggal di mansionnya. Singkat cerita, dia melakukan audisi siapa yang bisa tinggal di mansion itu. Salah satunya adalah Akbar Khan. Dia mati pada saat zaman kerajaan Mughal. Dia dulu bekerja sebagai koki kerajaan. Tetapi pada saat terjadi perang, dia malah ngumpet di dalam kompor. Malah kompornya nyala. Mati deh dia. Karena butuh koki, Genda dan Ramsay akhirnya menerima Akbar untuk tinggal di mansion itu. Yang kedua adalah hantu yang bernama Botnath Baduri. Dia berasal dari West Bengal yang sekarang menjadi Bangladesh. Dulu dia bekerja sebagai mantri suntik. Ketika pindah ke Mumbai, dia malah tertabrak kereta api. Nah, karena butuh dokter di mansion itu, Genda akhirnya menerima Baduri. BTW, hantu bisa sakit juga ya? Untuk hantu yang nonton video ini, bisa komen di bawah ya. Yang ketiga adalah seorang hantu tentara yang bernama Brigadir Hosiar Singh. Arwah penasaran yang mati karena berperang. Nah, dia menjelaskan, pada saat dulu dia dan kompinya terlibat peperangan. Pas lagi tembak-tembakan, dia malah mules-mules. Nah, pas pengen pup, dia malah ngeden di atas ranjau darat. Karena hal itulah, dia akhirnya meninggoy. Karena perlu satpam, akhirnya Genda menerima Singh. Yang keempat adalah arwah seorang supir baja yang bernama Atmaram Paswan. Dia terlalu miskin sejak lahir. Suatu saat dia sedang tidur di bajainya. Nah, tiba-tiba ada mobil mewah yang menabraknya karena supirnya mabok. Karena butuh supir buat jalan-jalan dan terharu dengan kemiskinan Paswan, nih hantu-hantu koplak akhirnya menerima Paswan untuk tinggal di sana. Yang kelima adalah seorang arwah musisi amatiran yang mati muda karena OD. Arwah musisi ini bernama Robin Hood. Dia depresi ketika albumnya hanya terjual 13 kopi. Karena malu dan udah habis-habisan, dia akhirnya pakai narkoboy. Malah OD dan mokat. Karena Ramsay butuh hiburan, mereka pun akhirnya menerima Robin. Nah, yang keenam atau yang terakhir, masuk arwah cewek muda semok yang seger bener. Arwah ini bernama Tina Chopra, anak dari pengusaha kaya raya India. Dia mati karena bunuh diri, karena dighosting cowoknya. Dia melompat dari lantai 10 apartemennya. Mendengar kisah sedih Tina, dan jelas saja karena kesemokan dari Tina, nih dua arwah om-om langsung menerima Tina masuk ke Royal Mansion. Akhirnya di mansion itu saat ini dihuni 9 arwah penasaran koplak yang memutuskan untuk hidup bersama karena sudah tidak memiliki tempat lagi di luar sana. So, karena udah punya rumah baru, akhirnya mereka berpesta di klub khusus hantu dan joget-joget sampai mampus. Kan mereka emang udah mampus ya.
Di lain tempat terlihat seorang pengusaha yang tertarik membuat mall di lokasi Royal Mansion. Karena tempatnya sangat strategis, dia menginginkan bagaimanapun caranya dia harus mendapatkan mansion itu. Beberapa hari kemudian terlihat Jana yang baru bangun bobo. Nah, karena emang mantan artis, mungkin bangun bobonya emang harus lebay kayak gitu ya mbak. Tak lama Sing datang karena khawatir. Di sini Sing mengatakan bahwa selama hidupnya dia ngefans banget sama Jana. Dia juga meminta tanda tangan Jana sebagai fans garis kerasnya. Nah, nggak lama Baduri juga datang. Sama kayak Sing, di sini Baduri juga mencoba merayu Jana karena dari kecil dia udah ngefans sama Jana. Nah, pas lagi enak-enak yang ngegombal, Akbar juga datang dengan setangkai mawar. Dia juga nggak mau kalah untuk ngerayu Mbak Jana. Karena pusing sama om-om nggak jelas yang memperebutkannya, Jana kemudian kabur ke kamar Tina. Di sini terlihat Tina lagi video call pakai Mac. Bangke, hantu aja pakai Mac. Di sini Jana curhat, aku kesal sama laki-laki di rumah ini. Pada ngerayu tapi pada nggak modal. Muka juga pas-pasan. Cuma ada satu cowok yang nggak ngejar aku. Cakep lagi dia. Jana juga mengatakan, Dek Tin, kalau kamu nggak mau deketin Robin, nanti mbak sikat loh si Robin itu. Mendengar itu, Tina langsung PDKT sama Robin. Tina meminta Robin menyanyikan lagu romantis. Tetapi Robin langsung marah-marah karena anak metal kayak dirinya harusnya nyanyi lagu cadas metal. Jelas ku kan kembali untuk membela kebenaran. Gelora rukun membisu mencari. Kembali lagi ke Raju, dia menceritakan bahwa para arwah hidup dengan damai sampai suatu waktu ada masalah yang mengusik kedamaian para hantu. Suatu hari ada proses syuting di Royal Mansion. Karena terganggu dengan banyaknya orang, para hantu pun akhirnya berunding bagaimana cara agar mengusir para manusia itu. Nah, pas lagi proses syuting berlangsung, Jana menampakkan dirinya sehingga mbak-mbak artis langsung koleng. Semenjak saat itu, mansion itu menjadi sunyi dan tidak ada pengganggu lagi. Nah, untuk merayakan keberhasilan mengusir para manusia, para arwah akhirnya piknik ke pantai. Nih film kok kayak film Warkop ya, tahu-tahu udah ke pantai, terus lihat mbak-mbak semok di pantai. Nah, ketika para hantu-hantu uzur pada main di pantai, hantu milenial malah monjok di tepi pantai. Di sini Tina masih aja mepet Robin. Karena malas dipepet terus, Robin mengatakan, kenapa kamu gak nyari cowok yang kamu suka dulu, sampai-sampai kamu bunuh diri lompat dari lantai 10. Mendengar itu, Tina langsung mewek. Nah, ternyata Tina belum menjelaskan semuanya. Ternyata pacarnya yang bernama Sam itu pergi meninggalkannya karena disuruh oleh ayahnya Tina. Sam diberi uang yang banyak agar meninggalkan Tina. Sam juga menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya dengan pacar barunya tanpa memperdulikan perasaan Tina. Mendengar itu, Robin pun akhirnya menjadi awkward. Dia pun meminta maaf kepada Tina karena tidak sengaja menyinggung perasaannya. Sebagai permintaan maaf, Robin akhirnya bersedia menyanyikan lagu cinta khusus untuk Tina. Jo joget maning. Melihat Tina sama Robin joget, nih hantu-hantu tua bangka akhirnya ikutan joget. Sawer mang. Tetapi di tengah joget, Sing melihat iPhone-nya. Sial, hantu aja pakai iPhone. Sing mengatakan ada masalah nih, ketenangan kita akan terganggu. Ada orang yang datang ke mansion kita. Sing kemudian memperlihatkan drone hantu miliknya. Keren Pak D, ada drone hantu bareng. Ternyata cicit dari Genda bersedia menjual mansion itu kepada Buteria. Nah, melihat itu para arwah langsung teleport menggunakan pintu kemana saja. Di mansion, asisten Buter mengatakan, Pak, kita sebenarnya ada dua kendala bila pengen bangun mall di sini. Pertama, bangunan tua ini cagar budaya. Kedua, mansion ini terkenal angker. Buter mengatakan, dah tenang aja, dengan uang semua bisa diatur kok. Tak lama datang om-om dengan para bodyguardnya. Dia adalah preman yang akan membantu perizinan pembangunan mall, karena dia kenal dengan sama orang-orang pemerintahan. Dia meminta jatah 20% dari keuntungan mall bila proyeknya goal. Nah, mengetahui rumahnya dalam masalah besar, para hantu akhirnya meeting bagaimana cara menyelamatkan mansion mereka. Ada yang saran, kita kasih aja makanan manis yang banyak biar nanti dia mati karena diabetes. Ada juga yang saran, kita kasih aja obat pencahar di makanannya biar dia mati mules-mules. Dan saran-saran gak jelas yang lain. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka sepakat mencari kelemahan Buter dan menyusun rencana kemudian. Suatu hari terlihat mbak-mbak semok semlohai montok melenuk yang datang ke kantor Buter. Ternyata Jena menyamar menjadi mbak-mbak semok untuk merayu Buter. Jelas aja melihat ikan salmon di depannya, kucing garong macam Buter langsung lepek-lepek dong. Nah, singkat cerita, Buter yang udah hornai parah
Tanpa sadar dia menceritakan bahwa titik lemahnya adalah istrinya. Buter mengatakan dia teringat-ingat mendiang istrinya. Jana menanyakan, kamu kangen ya sama mendiang istrimu? Buter menjawab, enggak kok, soalnya aku yang membunuh istriku sendiri. Lalalala. Ternyata Buter keceplosan bahwa dia sebel sering diomelin sama istrinya. Apa-apa salah, apa-apa nggak boleh. Karena sebel, Buter menaruh alat peledak di mobil istrinya dan duar. Nah, buat para ibu-ibu nih, jangan sering-sering ngomelin suaminya ya. Jangan sampai kejadian kayak istrinya Om Buter ini loh. Setelah mengetahui titik lemah Buter, tiba-tiba sosok semok itu menghilang. Di mansion, para hantu kembali mengatur rencana. Mereka harus menemukan orang yang lebih kejam daripada Buter. Nah, di sini Tina menyarankan mencari pembunuh bayaran hantu di Spokebook Facebook versi hantu. Tak lama datang seorang om-om sangar yang bernama Hakta. Di sini para hantu menjelaskan bahwa mereka butuh bantuan agar mansion ini tidak dirobohkan. Hakta mengatakan bayarannya sangat mahal. Apa yang akan diberikan hantu-hantu mansion itu bila dia bersedia membantu mereka? Nah, pas dimintain tolong sama Tina, nggak pakai babi bu. Hakta langsung setuju membantu para hantu mansion. Keesokan harinya terlihat Buter yang sedang meninjau proyek pembangunan gedung. Nah, pas lagi pengen grepe-grepe sama sekretarisnya, tiba-tiba Hakta datang. Sambil lesehan, Hakta menodongkan pistol dan berkata bahwa bosnya ingin bekerja sama dengan Buter. Bosnya menawarkan pengurusan izin pembangunan mall dengan imbalan hanya 10%. Separuh harga dari mafia sebelumnya yang mintanya 20%. Mendengar itu, jelas aja Buter langsung kepincut dong. Sesampainya di mansion, Buter langsung bertemu dengan bosnya Hakta, yang mana adalah Genda dan Ramsey. Melihat ada kakek-kakek perlente dan om-om bule, Buter langsung percaya bahwa mereka adalah mafia kelas atas. Tak hanya itu, Baduri datang dan mengatakan dia ingin berinvestasi di perusahaan Buter. Mendengar itu, Buter langsung senang dan dia ingin segera memberikan uang pelicin agar mall itu bisa segera dibangun. Tetapi Genda mengatakan, sebelum transaksi mari kita lihat pertunjukan yang sudah kami siapkan untuk Tuan Buter. Dan muncullah cewek-cewek dengan baju yang kelihatan udelnya sama belahan lembah bakpao kembar yang diumbar kemana-mana. Tarik sis. Pada saat ikut joget, tanpa sadar Buter dikelilingi oleh para arwah yang menyalahkan dirinya karena hendak menghancurkan mansion itu. Dan terlihat juga sosok Laksmi, mantan istri Buter yang telah dibunuh. Jelas aja Buter langsung ketakutan. Tak hanya itu, para hantu mansion juga menampakkan wujud asli mereka. Di sini, Laksmi langsung ngamuk karena dulu dia dibunuh oleh suaminya yang kejam itu. Hakta juga menyarankan agar Laksmi membunuh Buter dengan cara yang sama, dengan cara membakarnya. Tetapi sebelum membunuh Buter, para hantu menghalanginya. Karena bila dibunuh, Buter akan menjadi arwah penasaran juga. Tetapi kalau dibiarkan hidup dan mati secara normal, Buter akan langsung masuk ke neraka. Akhirnya Laksmi bersedia untuk tidak membunuh Buter. Tetapi para hantu memberi satu syarat, pergi dari mansion ini selamanya dan batalkan pembangunan mall di mansion ini. Buter akhirnya setuju dan dia pun pergi dari mansion itu. Mendengar cerita Raju, Adit merasa yakin film ini akan meledak. Raju kemudian menjelaskan ending dari kisah mansion itu. Keesokan harinya, terlihat Buter membawa surat kuasa pembatalan proyek pembangunan mansion. Dan terlihat Gulab yang kembali datang ke mansion itu karena Jana sudah memaafkannya. Nah, kembali lagi, Adi merasa beruntung karena dia bisa bertemu dengan Raju, penulis naskah jenius. Tetapi Adit mengatakan, aku suka sekali dengan ceritamu bro. Nah, sekarang tinggal bagaimana mencari produser yang akan memproduksi film ini. Tak lama, Raju mengambil kantong di laci meja. Pada saat dibuka, ternyata itu adalah koin emas zaman kolonial. Raju berkata, bila tidak ada produser yang mau membiayai produksi film ini, kau bisa menggunakan koin emas itu untuk membuat filmmu sendiri. Adi di sini kembali bingung, kenapa Raju sampai sejauh itu agar naskahnya bisa dibuatkan film. Raju kemudian berkata, aku sangat suka film. Aku bercita-cita menjadi penulis naskah terkenal. Tapi ceritaku selalu ditolak oleh sutradara. Aku merasa senang setelah aku mati, akhirnya ada naskahku yang dijadikan film. Mendengar kata-kata setelah aku mati, Adit kembali menjadi bingung. Raju kemudian menceritakan kisahnya. Suatu hari, Raju yang baru pulang dari PH film, tak sengaja melihat seorang wanita yang hendak diperkaos. Raju akhirnya mencoba menolong gadis itu, tetapi dia harus mati karena ditusuk oleh para penjahat. Di sini, Adit tetap tidak percaya, malah menyarankan Raju menjadi aktor saja karena aktingnya sangat meyakinkan. Karena tidak percaya, Raju mengajak Adit ke ruang tengah. Di sini, Adit melihat sosok para hantu penunggu mansion itu.
Dan tak lama dia terbangun dari tidurnya karena ringtone-nya yang bangke sekali. Ternyata dia mendapatkan telepon dari orang suruhan produser yang telah sampai. Di sini dia menceritakan kepada mas-mas itu bahwa dia baru saja mendapatkan pencerahan dalam mimpinya. Dia mendapatkan cerita bagus dalam mimpinya. Tetapi ketika merogoh sakunya, dia menemukan kantong koin emas. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan sekoper uang di sana. Nah, setelah itu baru deh dia percaya bahwa para hantu di rumah itu ingin dibuatkan film tentang kisah hidup mereka dan kisah tentang keangkeran mansion itu. Beberapa bulan kemudian, terlihat di mansion itu dilakukan proses syuting dengan naskah original dari Raju. Dan filmnya pun berakhir. Nah, gimana film ini sob? Ini film hantu tapi kok nggak ada serem-seremnya ya? Kayaknya om yang salah deh. Mau nyari film serem malah ketemu film koplak. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewoks Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewoks pamit, biar melatihin.